Nangro dimaju pih dengan jaya. Yo masa pemindahan Iskandar Muda. Bukan karena ketilek pakar luar, akan tetapi Nangro Aceh nyoto dengan para alim ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Shadaqallahul 'azim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kata-kata ta'ziman al-fakir yang terutama sekali kepada Abuya rohani ma'a keluarga. Kita doakan semoga ditempatkan oleh Allah Abuya kita bersama di tempat yang layak di sisinya, yakni syurga jannatun na'im. Amin ya rabbal alamin. Ta'zim wa takrim pula kepada Abah ma'a keluarga, Abia Rais Am ma'a keluarga, mencakupi kepada seluruh dewan guru yang masih bernaung di Panji Dayah Al-Madinatud Diniyah Babus Salam Blang Belah deh. Wabil khusus kepada dewan hakim yang arif lagi bijaksana. Teristimewa kepada seluruh hadirin dan hadirat sidang pendengar dimanapun anda berada. Hadirin, realita yang terpampang di depan mata, semakin hari dunia semakin canggih, teknologi pun semakin modern. Itu disebabkan karena majunya ilmu pengetahuan itu sendiri. Tetapi di sisi lain, kemerosotan moral pun turun secara drastis, sehingga kita membutuhkan kepada psikolog-psikolog yang mampu memperbaiki jiwa kita yang rusak, yang mampu memperbaiki akhlak kita yang buruk, dan yang mampu memperbaiki mereka-mereka yang telah tergelincir ke dalam jurang kefasikan. Yang tidak lain para psikolog tersebut ialah mereka-mereka para alim ulama. Namun timbul pertanyaan di benak hati kita, kemanakah tempat kita harus melangkah? Yang mana dari tempat tersebut nantinya akan melahirkan kader-kader ulama. Apakah kita harus terbang ke universitas di luar negeri sana? Ataukah cukup di dalam universitas kita sendiri? Atau tidak ke universitas, hanya cukup di sebuah lembaga pendidikan non-formal yang di dalamnya tidak mempelajari tentang ilmu pengetahuan umum, yang di dalamnya hanya mempelajari tentang ilmu pengetahuan yang telah disyariatkan oleh Rasulullah, yang turun-temurun hingga sampainya di tangan para alim ulama. Maka hadirin, atas dasar demikian, tergugah hati al-fakir ingin menyampaikan sebuah syarahan singkat yang berorientasi. Dayah adalah tempat pencetak kader-kader ulama. Hadirin yang berbahagia, dewan hakim yang arif lagi bijaksana. Dayah atau identiknya dengan pesantren salafiyah merupakan lembaga pendidikan non-formal yang di dalamnya tidak mempelajari tentang ilmu pengetahuan umum, sehingga dinas-dinas pendidikan dayah
tidak terdaftar sebagai salah satu tempat yang dapat dikategorikan sebagai lembaga pendidikan. Sehingga lulusan-lulusan dayah tidak dapat bersaing dengan jebolan formal lainnya, tidak bisa menjadi anggota dewan, tidak bisa terjun ke dalam dunia perpolitikan. Sehingga minat masyarakat untuk menimba ilmu agama di dada pun berkurang. Dan tidak heran kalau keluar kata-kata dari mulut sebagian orang, dayah merupakan tempat perkumpulannya orang-orang yang bermasa depan memilukan. Hadirin yang berbahagia, Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana. Hanya karena dayah tidak bisa menjadi kaki tangan pemerintah, kita menilai dayah tidak bisa menjadikan kita bermasa depan. It is okay, no problem. Silakan berkata demikian. Akan tetapi, pernahkah hadirin melihat mereka-mereka yang keluar dari dayah hidupnya melunda-lunda jadi buruh kasar, tukang gali sumur, tukang panjat kelapa? Pernah tidak? Kalaupun pernah, itu lebih baik daripada mereka-mereka tikus-tikus di kantor. Lebih baik daripada mereka-mereka yang harus jadi menalu, yang kehidupan kemewahannya diperoleh dari hasil menjerat leher rakyat. Hadirin yang berbahagia, jika kita menilai dayah tidak dapat menyajikan kehidupan kita lebih baik dari segala segi hal maupun segi material, maka sekarang kita buka akan Al-Quran surah Hud ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Shadaqallahul azim. Dan tidak ada satupun makhluk yang bergerak di bumi ini melainkan semua telah dijamin oleh Allah akan rezekinya. Ma'asyaral kaum muslimin wal zumratul mu'minin rahimakumullah. Ayat tersebut menjelaskannya bahwa setiap yang berada di permukaan bumi ini, masalah rezeki Allah yang menanggungnya. Jangan takut dan jangan pernah gelisah dengan kehidupan kita di dayah. Insya Allah rezeki akan selalu berjalan. Hadirin yang berbahagia, Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana. Kalau yang namanya hanya bermuara rezeki, sekarang kita lihat dari segi moral. Penyimpangan yang terjadi di negeri ini, siapakah pelakunya? Apakah mereka-mereka yang keluar dari dayah? Ataukah sebaliknya, penyakit moral yang terjadi lagi dengan masyarakat? Lembaga pendidikan manakah yang dapat membendungnya? Maraknya aksi pemurtadan, siapakah pelakunya? Di saat badai sesat menyesatkan menapa dengan begitu ganasnya? Di tempat manakah yang dapat membukakan mata kita dikala ini menjerit karena perihnya luka? Di rumah solat manakah kita harus menjadi dokter rohani? Apakah bukan dayah, hadirin? Kalau dayah sudah kita jadikan bahan ecehan, sudah kita jadikan bahan hinaan, adakah tempat lain yang dapat kita puja dan kita banggakan? Ma'asyaral kaum muslimin wal zumratul mu'minin rahimakumullah. Jadi timbulnya pemeran-pemeran konyol di sebagian masyarakat itu dikarenakan minimnya ilmu sepertenangan dengan dayah, sehingga menimbulkan komentar negatif tentang lembaga ini. Dayah tidak ketinggalan zaman, dayah senada dan seirama dengan zaman. Bahkan dayah sangat dibutuhkan oleh zaman. Dayah merupakan tempat keseharian yang penuh dengan ilahiyah. Bahkan hadirin, dayah merupakan tempat yang sangat disegani dan ditakuti oleh musuh-musuhnya Islam. Bahkan pula hadirin, dayah merupakan tempat menimba ilmu agama yang telah disyariatkan oleh Rasulullah, yang turun-temurun hingga sampainya di tangan para ulama. Dan di saat semuanya sudah berada di tangan-tangan para ulama, mereka mengabdikannya di dalam kitab-kitab kuning mereka, yang mana kitab kuning mereka lah yang kita pelajari di dalam dayah. Hadirin yang berbahagia, Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana. Banyak yang bertanya,
Siapakah ulama? Ulama dalam bahasa Arab ialah al-ulama'u, yang artinya orang-orang yang berilmu. Ulama merupakan pembuka atau pimpinan agama yang bertugas untuk mengayomi, membina, bahkan membimbing umat Islam, baik dari segi agama maupun segi kesehari-harian. Maka hadirin, jika kita ingin menjadi seorang ulama, marilah kita menuntut ilmu kedaya agar nantinya kita menjadi seorang ulama yang dapat memimpin di masa depan dengan mengingat pepatah Aceh dulu. Urang yang hana dapat umpama panjat lam seput buta, ada tapuhu hanya kebut. Lam seput-seput po panai cahaya, gaki mukumat cara meraba. Pagi bantanya untuk kubut ibadat, ilmu tamupat cara kerja. Kepu guna motor merek laga, hanya tanya jak muyotan ruda. Kepu guna hudai muyobutan tajak, sino gesipak hana genitna. Hadirin yang berbahagia, Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana. Jika dunia yang kita cari, ukhrawi akan jauh dan lari. Tetapi jika ukhrawi yang kita cari, dunia akan ikut dari belakang. Sehingga gegun le para ulama. Tak pula pada ikat tentai di timah nalung, tak pula nalung kolam tentai di timah pada, yang artian kata, jika dunia yang kita cari, akhirat akan menjauh dan lari. Tetapi jika akhirat yang kita cari, dunia akan ikut dari belakang dan dapat kita gapai. Maka hadirin, dari uraian di atas dapatlah kita ambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, satu-satunya tempat menimba ilmu agama, satu-satunya tempat pencetak kader ulama ialah di tempat dayah. Yang kedua, realita membuktikan jayanya agama lah bukan sebab pimpinan pemerintah, akan tetapi sentiasa mencontohkan Rasulullah yang turun-temurun hingga sampainya di tangan para ulama. Yang ketiga, berkat kehidupan ialah yaitu dengan berkat kehidupannya itu dengan perjuangan para ulama. Yang keempat, dengan keberadaan para ulama, insya-Allah negeri kita akan aman, damai dan tentram. Yang kelima, jagalah para alim ulama. Hanya demikian yang dapat Al-Faqih sampaikan. Ila liqa ma'assalamah waridha wal inayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.